Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Tuan Saputra dengan nomor induk mahasiswa 0538451337 dari Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendemonstrasikan hasil dari praktik tugas ketiga dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop, di mana saya diminta untuk membuat sebuah aplikasi sederhana sederhana restoran seperti itu, dengan menggunakan beberapa konsep seperti polymorphism, inheritance, lalu encapsulation, lalu ada exception dan file IO. Oke, mungkin lanjut aja untuk menghemat waktu. Di sini di layar saya sudah terlihat beberapa file Java dan juga file TXT. Izinkan saya untuk menjelaskan satu persatu. Jadi saya akan mulai dari menu not found exception. Jadi di sini saya sudah membuat kelas namanya menu not found exception, di mana ini adalah sebuah custom exception yang akan nanti digunakan pada aplikasinya. Seperti itu. Lalu setelah menu not found exception juga di sini ada menu item.java, di mana di sini adalah berisi kelas abstrak yang akan nanti diturunkan ke beberapa subclass lainnya. Dimana di sini menu item di sini adalah untuk mengelola menu item dari si menunya, begitu ya. Di sini mana propertinya ada nama, ada harga, ada kategori. Lalu untuk mengeset dan juga mengambilnya juga sudah menggunakan konsep encapsulation, di mana dari segi variabelnya, propertinya itu sudah dibuat private, di mana hanya bisa diakses di dalam kelas ini sendiri. Lalu untuk mengakses dan juga mengubahnya harus menggunakan fungsi yang sudah disediakan ini, yaitu adalah get nama untuk mengambil, lalu set nama untuk melakukan set. Begitu pula dengan harga dan juga kategori. Oke, setelah itu juga terdapat fungsi abstrak, di mana ada tampil menu dan to file string, di mana dua fungsi ini nanti akan diturunkan, yang akan di override sama subclass yang mengextend abstrak kelas ini, seperti itu. Oke, ini untuk menu item. Lalu kita mungkin lanjut ke turunannya, yaitu yang pertama ada makanan, di mana kelas makanan ini dia menurunkan atau mengextend dari menu item seperti itu. Lalu dia melakukan overriding sebagai bagian dari konsep polymorphism, di mana kelas makanan ini mendefinisikan ulang behavior atau logika dari fungsi tampilan menu dan juga to file stringnya, seperti itu. Ini untuk makanan. Lalu juga ada minuman, kurang lebih sama seperti itu. Lalu setelah minuman juga ada diskon. Nah, di diskon juga sama ya, dia melakukan extend dari menu item dan juga melakukan override, seperti itu. Itu untuk turunannya. Oke, sekarang lanjut ke ke kelas menu. Di kelas menu ini itu adalah kelas yang untuk mengelola daftar-daftar menu yang tersedia, begitu ya. Di sini ada penampungnya, di mana penampungnya itu menggunakan array list, mengambil dari berisi kelas menu item, begitu ya, untuk daftar menunya. Lalu di sini ada file fetch, di mana ini adalah fetch atau lokasi file yang akan nanti digunakan sebagai tempat penyimpanan dari data si menunya, seperti itu. Di sini ada fungsi untuk nambah item, lalu di sini ada untuk get daftar menunya, lalu di sini untuk menampilkan. Nah, di sini ada fungsi untuk mencari. Dia akan melakukan throws kalau misalkan menunya itu tidak tersedia. Yang di-throw adalah exception custom tadi, yaitu menu not found exception. Lalu ada logika untuk simpan ke file. Nah, di sini melakukan logika untuk menulis ke dalam file sesuai dengan fetch yang tadi yang di sini, begitu, menu.txt. Jadi ketika fungsi ini dipanggil akan menulis menunya ke dalam file menu.txt. Lalu di sini yaitu untuk mengambil daftar menu dari file.txt, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Lalu setelah menu saya lanjut ke pesanan. Nah, di pesanan juga kurang lebih sama. Di sini adalah untuk mengelola dari daftar pesanan yang dibuat ya. Di sini ada variabel array list untuk dari menu item bernama daftar pesanan untuk menyimpan daftar pesanannya. Lalu ada struct path, di mana di sini adalah lokasi file yang akan nanti digunakan sebagai penyimpanan dari struct, seperti itu. Di sini ada logika tambah pesan,
lalu ada hitung totalnya begitu ya, beserta diskonnya dan sebagainya. Lalu di sini juga ada fungsi untuk mencetak dan menyimpan struk, seperti itu. Nanti dimana struknya akan disimpan ke dalam file strukpad ini. Oke, kurang lebih itu. Lalu nextnya akan ke menu main, ke kelas main. Nah, di sini adalah kelas utama dari programnya tersendiri, dimana di sini terdapat fungsi main begitu ya, fungsi yang langsung dijalankan. Di sini ada beberapa variabel penampung, yaitu ada menu restoran. Nanti menu restorannya akan dimuat dari file, lalu ada pesanan aktif, lalu ada scanner ini untuk membaca inputan dari user, seperti itu. Ini juga untuk menampung pilihan, karena untuk aplikasinya sendiri itu ada beberapa menu ya, sesuai dengan yang dilihat di layar. Itu ada tambah item, menu, tampilkan menu, terima pesanan baru, cetak dan simpan struk pesanan, lalu yang kelima adalah keluar. Dan nanti untuk inputan menu yang dipilihnya akan disimpan di sini, begitu ya. Seperti itu. Nah, di sini logikanya untuk menampung inputan dari user, lalu nanti akan diolah dan diteruskan ke file-file tadi yang sudah dibuat, seperti itu. Itu mungkin kurang lebih seperti itu untuk penjelasan singkatnya ya. Mungkin untuk nextnya saya akan coba mempraktikkan bagaimana alur dari si aplikasinya. Oke, ini adalah tampilan dimana menu utama dari si aplikasi, yaitu ada 5 pilihan menu. Yang pertama tambah item menu, 2 tampilkan menu restoran, 3 terima pesanan baru, 4 cetak dan simpan struk pesanan. Oke, mungkin saya akan coba untuk demonstrasikan untuk tampilkan menu restoran dahulu. Nah, di daftar menunya terdapat beberapa yang sudah saya tambahkan sebelumnya, yaitu ada makanan, lalu ada minuman, jus jeruk, es teh manis, lalu ada diskon. Keempat ini sudah saya tambahkan sebelumnya. Nah, mungkin untuk nextnya saya akan coba tambah menu baru. Mungkin dia kategorinya adalah makanan. Saya beri nama nasi goreng, misalkan kategorinya makanan saja, harganya 24.000, nasional. Nah, saya sudah berhasil menambahkan. Nah, coba kita cek ulang, harusnya sudah masuk. Nah ya, sudah betul ya, sudah masuk ke daftar menu restoran ini, begitu. Oke, yang ini untuk tambah ya menu dan juga menampilkan menu. Sekarang saya akan demonstrasikan untuk terima pesanan baru. Nah, di sini saya bisa melakukan input untuk melakukan inputan makanan apa aja yang dipilih ya. Misalkan saya mau ayam goreng, gitu ya. Lalu saya mau es teh manis, lalu juga saya mau tambahan diskon 5%. Oke, selesai. Pesanan sudah berhasil tersimpan. Nah, lalu kita bisa pilih menu yang keempat untuk melakukan cetak. Oke, nah di sini sudah muncul ya, ayam goreng 12.000, es teh manis 4.000, diskon 5%. Total bayarnya jadi 15.200, seperti itu. Struknya sudah disimpan ke stuk pesanan.txt. Oke, kurang lebih seperti itu. Coba saya keluar. Nah, coba kita lihat ya di menu.txt. Nah, di sini sudah ada menu-menu yang tadi ditambahkan ya. Tadi kan ada menambahkan satu menu baru ya. Ini sudah berhasil ditambahkan di filenya. Lalu untuk struk pesanannya juga ini sudah berhasil ditambahkan ke dalam filenya juga. Gitu. Jadi kesimpulannya dari program yang saya buat, saya sudah berhasil mengimplementasikan konsep-konsep seperti polymorphism, inheritance, lalu encapsulation, lalu juga ada file IO, lalu juga ada custom exception, seperti itu ya. Oke, mungkin seperti itu, singkat saja. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.